Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada pemaparan materi yang kedua yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak kita Bapak Eko Fian Sosang SPDGR, dengan kali ini materinya tentang penerapan budaya positif. Namun sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Agustin. Pada Ibu Agustin. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semua. Terima kasih Bu Agustin. Selanjutnya, agar acara hari ini berlangsung dengan lancar, mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ibu Rapusa. Ibu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, saya akan membawakan kita dalam doa. Izinkanlah saya untuk menyampaikan doa tentang kepercayaan Kristiani. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini, Bapa di sorga, Tuhan kami persembahkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menyatakan dalam perjalanan kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan yang akan dipandu oleh Bapak Eko Fian Sosang SPD. Berilah kepadanya Tuhan kekuatan, kemampuan, akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dia buat lakukan di pagi hari ini Tuhan benar-benar akan lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh penyerahan hanya kepada Tuhan, dan semuanya akan berjalan lancar menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya kami akan pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampun dosa kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.
kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Ance Marcelina STH. Terima kasih dengan kesempatan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali saya mengajak kita semua untuk menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya bagi kita semua, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali ada di lingkungan ini, secara khusus dalam ruangan ini, dalam kita mau melakukan akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dan ucapan terima kasih juga untuk kita semua yang ada dalam ruangan ini, yang telah mempersiapkan diri bahkan hadir dalam kegiatan yang mana pada pagi hari ini ada teman guru kita Bapak Ekofian Sosan SPDBR sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang hari ini akan memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya mengajak dan menghimbau bagi kita semua guru untuk bisa berperan aktif atau berpartisipasi mendukung akan apa yang akan dilakukan calon guru penggerak kita yang ada di sekolah kita angkatan yang 9. Dan kita percaya bahwa Pak Guru Eko ini sampai ada pada titik ini itu semua karena Tuhan dan tidak terlepas juga dari dukungan Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Oleh karena itu saya mewakili Bapak Kepala Sekolah terus memberi semangat kepada Bapak Ibu guru khususnya yang kemarin sudah mendaftar dan sudah tercatat di angkatan calon guru penggerak angkatan 11 dan besok akan mengadakan kegiatan di Tomata. Saya berharap bahwa setelah Pak Eko ini masih ada teman-teman guru kita yang akan menyusul. Siapa yang bangga yang pastinya kita semua yang ada di sekolah ini. Karena itu saya khusus untuk Pak Eko selamanya sudah sampai pada titik ini terus berjuang supaya apa yang diharapkan oleh Bapak bisa terwujud dan kami pun ikut senang dan mendukung kiranya selesai tepat pada waktunya. Itu untuk hari ini kami mendukung Bapak Eko untuk ada dalam kegiatan ini untuk memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya barangkali ini saja yang menjadi sambutan singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada penonton. Terima kasih. Nah, tadi sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Acara selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Ekofian Sosan SPDBR. Kepada Bapak, waktu dan tempat diisi. Ya. Terima kasih Ibu Devi sebagai moderator kita di dalam materi yang akan saya bawa sebentar. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di pagi hari yang cerah ini kita kembali diberikan waktu, diberikan kesehatan, mengikuti proses kegiatan belajar mengajar kita, dan saat ini di mana sebentar saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif untuk lingkungan sekolahnya kita ini. Saya berharap materi-materi yang saya akan bagikan sebentar itu bisa menjadi menambah wawasan kita bisa aplikasikan di dalam lingkungan sekolahnya kita untuk kemajuan sekolahnya kita ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Ibu Ance yang sudah memberikan waktu, sudah membuka kegiatan materi yang akan saya bawakan ini
Saya ucapkan terima kasih dan buat rekan-rekan guru baik SMP dan SD sudah memberikan waktu. Jujur saya katakan suatu karya yang luar biasa Bapak Ibu guru yang sudah mendukung dari pertama kegiatan dan kedua kegiatan bertatap muka dengan teman-teman guru untuk berkolaborasi. Saya ucapkan banyak terima kasih sampai saat ini terus mendukung saya dalam pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini. Ya, izin saya langsung saja. Di sini saya akan berbagi materi apa yang saya dapatkan di dalam materi modul 14 tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan mencoba membagikan pemahaman yang saya dapatkan dari proses pendidikan di modul 14 ini. Dan disinilah nanti kita akan saling berbagi dan berkolaborasi tentang materi budaya positif di lingkungan sekolahnya kita ini. Dan saya minta nanti sebentar ada umpan balik dari teman-teman rekan guru atau refleksi bagi kita tentang budaya sekolahnya kita ini dari materi yang saya presentasikan nanti, agar tidak sia-sia. Maksudnya dalam arti ini wawasan yang kita tanamkan kepada sekolahnya kita tentang budaya ini semoga kita bisa praktekkan di dalam lingkungan sekolahnya kita. Ya, ini materinya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Lanjut Ibu. Ya, ini konsep materi inti di dalam modul 14 tentang budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan kedelapan segitiga restitusi. Dan saya yakin di sini materi-materi inti ini mungkin kita bertanya ada beberapa yang baru kita dapatkan. Jujur saya katakan, saya saja dari materi ini penerapan di budaya positif di sekolah ini ada beberapa materi yang memang saya baru dapatkan pada saat pendidikan. Inilah yang membuat saya juga untuk bisa berbagi kepada teman-teman rekan guru. Materi ini bisa kita aplikasikan nanti di lingkungan sekolahnya kita. Next Ibu. Ya, yang pertama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan diminta ya mengubah paradigma belajarnya kita, mengubah paradigma belajar mengajarnya kita, di mana saat ini kan tuntutan kita saat ini bagaimana pembelajaran itu yang berpusat kepada murid, pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa kita di sini diminta bagaimana kodratnya anak itu kita bisa pahami dari masing-masing atau individu. Kalau kami pelajari di materi modul 1 kemarin yang tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan tentang bagaimana kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alamnya atau kodrat samannya. Dan sekarang kita dituntut dengan zaman sekarang, kita menuntut dengan kodrat yang zaman sekarang ini, di mana kemajuan dengan teknologi. Di sini kita akan nanti diminta pembelajarannya itu, bagaimana proses pembelajaran yang menuntun murid itu mendapatkan kodratnya. Inilah perubahan paradigma belajarnya kita.
untuk kita tanamkan di lingkungan sekolahnya kita ini. Sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum merdeka yang tuntutan kita sekarang ini, di zaman sekarang kita ini, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini tuntutan yang pertama pasti, di mana siswa diminta untuk bertakwa. Takwa berarti dia siswa ini memiliki karakter yang baik, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada berkebinekaan global. Maksudnya di sini di kita ini di Indonesia ini kan memiliki budaya atau suku agama berbeda. Dalam lingkungan sekolahnya kita ini kan berbeda juga suku agama. Disinilah dimunculkan untuk bagaimana diri siswa itu memiliki kebinekaan global sesama. Dia bisa menyeluruh di dalam lingkungan sekolahnya kita ini. Lalu ada gotong royong. Ya, gotong royong ini bagaimana siswa itu bisa menerapkan tanggung jawabnya mereka dalam suatu kegiatan-kegiatan. Dan juga di sini kita juga sebagai warga sekolah bisa juga bergotong royong kepada sesama. Maksudnya di sini kita gotong royong bisa berkolaborasi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa atau guru dengan tenaga pendidikan lainnya. Itulah salah satu wujud dari profil pelajar Pancasila tentang gotong royong. Lalu kreatif, di mana siswa di sini sekarang harus diminta lagi kreatif di dalam proses pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah. Mereka harus bisa kreatif. Maksudnya dia membuat sesuatu yang berbeda dari yang dia dapatkan sebelumnya. Jadi dia mengembangkan dirinya secara kreatif. Lalu ada namanya bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita mencoba siswa ini untuk memiliki pemahaman yang kritis. Jadi ketika guru menjelaskan, dia harus menangkap dan dia bisa, oh saya harus begini. Itu dia ajak siswa untuk keterampilan berpikir kritisnya. Nah, salah satu yang biasa kita buktikan kepada siswa, kita bentuk kelompok, kita bagikan materi, mereka mengamati, lalu mereka mencoba membuat pertanyaan. Itulah salah satu bentuk siswa bernalar kritis. Lalu ada namanya mandiri. Kemandirian siswa di sini yang kita tuntut mereka, dalam artian tanggung jawabnya mereka di dalam dirinya mereka untuk bisa mandiri. Dalam artian kita memberikan tugas bagi mereka kerjakan, itu wujud bahwa mereka akan tanggung jawabnya mereka, kemandirian mereka muncul dari proses pembelajaran itu. Inilah perubahan pembelajaran paradigma yang kita akan ancangkan dalam penerapan budaya positif ini. Next, Ibu. Ini ada miskonsepsi antara teori kontrol. Ya. Dulu ilmu guru mengontrol murid. Ilmu bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilmu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sekarang kita lihat di dalam lingkungan kita, sekolah minyak kita ini. Biasanya kita membentuk perilaku siswa. Biasanya kita panggil siswa, oh kau melanggar lambat datang sekolah. Biasanya siswa itu hanya dia takut, dia patuhi, oh iya bu, iya pak, saya melanggar. Kita tanya itu pasti akan mereka patuhi. Tetapi kita tidak mengetahui di dalam diri siswa itu apakah dia sadar bahwa perilaku yang dia lakukan itu betul-betul salah atau betul-betul tidak sesuai yang diterapkan di sekolah. Biasanya kan kita, oh sudah, tapi di hari-hari berikutnya siswa itu mengulangi lagi. Berarti dalam artian motivasi di dalam dirinya itu belum ada pada siswa. Motivasi intrinsik yang di dalam diri siswa itu belum ada. Hanya karena takut kepada guru, sehingga dia mengikuti, mematuhi perintah dari guru. Inilah miskonsepsi antara teori yang kontrol guru pada saat sekarang ini. Ini yang biasa kita temukan di lingkungan sekolahnya kita. Masih motivasi siswanya kita masih dalam ekstrinsiknya, motivasi dari luar karena hanya takut kepada guru, tetapi bukan karena
dia mengalami kesadaran diri atau motivasi dalam dirinya tentang perilakunya ini salah atau tidak. Inilah yang kita akan bentuk nanti, bagaimana motivasi kesadaran dalam diri siswa itu muncul. Next, Ibu. Sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama kita lihat di stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Maksudnya di sini, ya, pada saat kita mengajar, biasanya kita guru itu biasa kita menyamakan semua. Pokoknya apa yang Pak Guru atau Ibu Guru sampaikan itu kamu harus memahami. Itu yang biasa kita biasa terapkan. Tetapi kita harus paham bahwa tidak semua harus sama. Tidak semua peserta didik itu karakternya sama. Tidak semua peserta didik itu daya tangkapnya sama. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, kita harus naikkan ke teori kontrolnya ini. Kita membedakan siswa. Ada siswa yang senang dengan pembelajarannya dengan model seperti ini atau dengan metode seperti ini. Ada juga siswa yang tidak senang. Dan disitulah kita guru diminta untuk mengamati bahwa apakah siswa tersebut bisa paham tidak dengan ini. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa untuk memahami apa yang kita inginkan. Sekarang itulah perubahan paradigma yang kita harus dorong lagi sekarang. Jadi siswa itu diminta untuk bagaimana dia membuka diri, kesadaran dirinya untuk memahami materi itu. Kita tidak bisa lagi untuk memaksa, kau harus begini, kau harus ikuti Pak Guru berikan. Sekarang sudah tidak bisa, karena kalau tidak ada kesadaran dalam diri siswa itu sama saja. Kalau kita hanya paksakan mereka, ini sama saja pasti mereka akan tidak terlalu antusias bagaimana. Itulah perubahan yang harus kita bentuk. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Inilah yang biasa yang terjadi di dalam kita guru dan kita siswa. Biasa kita lihat siswa itu perilakunya, kita harus bilang, sudah, kamu itu salah semua. Biasa kita tuntutan begitu yang kita berikan kepada siswa. Dan di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku siswa pasti ada tujuan yang kita harus tahu tujuannya apa itu. Dalam misalnya siswa itu dia presentasi, dia menjelaskan atau dia berbuat salah, pasti ada tujuan. Dan itulah yang kita harus pahami dulu, apa tujuan dari perilaku siswa itu. Lalu kita bisa membentuk siswa itu. Yang keempat, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam artian orang lain bisa mengucapkan ini saya akan ikuti. Tetapi yang di teori kontrol ini hanya ada Anda, hanya kita ini yang bisa mengontrol dirinya kita. Jadi kita yang memiliki kesadaran diri, kita yang mengetahui dirinya kita. Apakah saya cocok saya lakukan ini, perilaku ini bagus tidak? Itu yang kita harus amati dulu di siswa. Jadi kita tidak langsung bisa menjudge siswa itu salah, atau tidak bisa langsung kamu tidak sesuai dengan arahan saya. Jadi kita harus posisikan kita sebagai siswa. Pada saat kita posisikan sebagai siswa, kita harus menanyakan dulu. Itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat dibujuk, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru.
Di sini kita lihat pemaksaan yang pada saat rujukan gagal. Kalau kita memaksa orang, kita memaksa siswa, kemungkinan besar kalau kita hanya menerapkan dia, kita paksa, pasti kemungkinan besar apa yang kita berikan itu pasti tidak diterima atau sulit diterima oleh siswa. Makanya kita bentuk namanya harus pendekatan kepada siswa itu, kolaborasi dengan siswa itu, materi mana atau pemahaman mana yang mereka belum pahami. Disitulah kita mengajak siswa untuk berkolaborasi antara guru dengan siswa. Itulah diminta. Jadi kita tidak bisa langsung menginginkan materinya kita ini langsung diamini oleh siswa itu atau langsung dipahami oleh siswa itu. Kita harus melakukan pendekatan dulu, mengajak atau berkolaborasi bersamanya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi kita ini harus belajar untuk positif, bahwa kita harus bisa, dalam artian menang. Kita harus bisa. Jadi kita mengajak siswa membentuk siswa, kita harus yakin dulu kepada diri kita. Saya pasti kalau saya ajak siswa ini, saya akan bentuk siswa ini, pasti dia bisa. Kita harus yakini dulu dalam diri kita. Kalau saya bentuk siswa ini, saya pasti dia akan bisa. Tetapi kalau kita hanya meyakini bahwa terserah mau bagaimana siswa itu pasti akan membuat siswa itu juga tidak akan mau mengalami perubahan dalam dirinya atau kesadaran dalam dirinya. Makanya kita diminta untuk meyakini dalam diri kita sebagai guru meyakini bahwa siswa itu akan bisa berubah. Itu yang harus kita yakini dulu. Meyakini bahwa siswa akan bisa berubah. Terus. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman. Tujuannya sebagai pendidik kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kata disiplin yang biasa kita pahami, disiplin itu adalah aturan kan, yang biasa kita pahami. Aturan atau ada sanksi dari aturan itu yang biasa kita pahami, ya. Tetapi di dalam disiplin positif ini biasanya kita temukan, ya, kita biasa di lingkungan sekolah ini kalau kita membentuk siswa, mengajak siswa, siapa yang mau atau dalam hal persentase, siapa yang kelompok mau naik, biasa berlomba-lomba, ya, biasa berlomba-lomba naik. Tetapi kita tidak tahu apakah dia betul-betul muncul dalam dirinya untuk mau menunjukkan saya bisa. Tetapi kalau hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan atau ingin mau dilihat dari guru, ingin mau dilihat dari teman-temannya bahwa saya bisa, ini kan yang biasa kita dapatkan di siswanya kita, di lingkungan sekolah kita. Hanya ingin mendapatkan atau takut dengan guru itu, atau ingin mendapatkan nilai yang lebih dari guru itu. Itu karena hanya ada tujuan dari ingin mendapatkan penghargaan itu. Nah, disinilah yang kita harus bentuk siswa kita. Harus ada memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya mereka. Bahwa dia melakukan itu memang dari dalam diri, bukan karena untuk mau dilihat atau bukan karena takut dengan guru, bukan karena ingin mendapatkan nilai yang lebih dari guru. Itu yang harus kita tanamkan. Karena kalau hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan atau takut dengan gurunya, pasti di kemudian hari kesadarannya itu tidak muncul atau tidak langsung tergerak dengan sendirinya. Karena hanya ingin mencari, pada saat ada guru, pada saat ada ini baru dia mau melakukan sesuatu yang lebih atau yang positif itu. Tetapi kalau memang kita bentuk dia dalam kesadarannya dia atau motivasi intrinsik yang sudah kita bentuk, pasti akan di suatu kegiatan apapun akan muncul tiba-tiba. Dia akan melakukan kegiatan yang positif itu atau berbicara dengan positif itu. Itu pasti. Next, Ibu. Inilah nilai-nilai kebajikan, ya. Ini nilai-nilai kebajikan di profil keluarga Pancasila sudah ada nilai-nilainya.
di organisasi Ibo Primer ini sudah ada juga nilai di keterampilan hidup ini juga ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita turunkan kepada siswa. Nanti ada hubungan dengan materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti saya akan jelaskan. Di situ nanti akan nilai-nilainya akan kita bentuk siswa menerapkan nilai-nilai yang ada ini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat, integritas, toleransi, empati, gotong royong, mandiri. Ini semua nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada siswa sehingga mereka bisa memahami akan kesadaran diri mereka akan terbentuk dengan sendirinya. Next, Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan kita tahu jika kebutuhan tidak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya kita kan. Nah, itulah kebutuhan dasarnya kita, kebutuhan dasar manusia kita pasti ada makanan, minuman, pakaian, rumah, apa itu menjadi kebutuhan dasarnya kita. Lalu pasti ada mempunyai tujuan dari kebutuhannya kita pasti akan menginginkan suatu tujuan yang kita inginkan. Next, Ibu. Ya, ini kebutuhan dasar manusianya kita. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Di bertahan hidup ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kita coba di lingkungan sekolahnya kita, di dalam proses pembelajaran saja, kalau ada siswa dalam hal ini tidak kebutuhannya tidak terpenuhi, misalnya dalam hal ini makanan, pasti akan mengganggu proses pembelajaran. Pasti. Itulah harus ditanamkan dulu atau siswa memiliki kesadaran dulu, oh saya harus makan dulu sebelum saya ke sekolah, saya harus makan, minum, saya harus energi yang kuat. Karena kalau tidak pasti akan mengganggu kelangsungan proses pembelajaran. Jadi ini fondasi dasarnya siswa dulu tentang bertahan hidup, pakaian itu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dalam hal ini kita membentuk siswa itu harus dengan kasih sayang. Jadi siswa bisa menerima gurunya dan guru bisa menerima siswanya. Jika sudah ada ikatan atau pendekatan yang kita lakukan kepada siswa, pasti akan proses pembelajaran itu akan berjalan dengan apa yang kita inginkan. Ya, karena kalau sudah timbul kita pendekatan yang kasih sayang kepada siswanya kita, pasti siswa itu akan senang melihat kita, senang dalam proses pembelajarannya itu. Karena sudah kita timbulkan, sudah kita tanamkan perilaku atau kasih sayang kepada siswa. Begitupun juga siswa dengan guru. Kalau dia sudah lihat, sudah senang, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Itu. Lalu ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Inilah yang kita akan mencoba bentuk siswa. Siswa kita sudah kita biasa latih tentang jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan yang kita berikan kepada siswa itu untuk membuat kemandirian bagi mereka untuk bisa bertanggung jawab. Kita sudah biasa lakukan pergantian di upacara ini, ganti-gantian memimpin. Di apel kita lakukan pergantian memimpin, di kelas juga kita bentuk ketua kelas apa semua. Itu membentuk siswa untuk mandiri akan tugas tanggung jawabnya. Di sini kita bentuk kemandirian siswa untuk penguasaan atau kepemimpinan dari diri siswa. Kebebasan ini, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, di sini yang biasa kita temukan di siswanya kita ini, kita mencoba untuk siswa itu mengeksplor dirinya atau membentuk dalam dirinya. Nah, disitulah kita bisa mencoba dengan model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran
kita bagi kelompok biar mereka yang memiliki nalar untuk mencoba menggali materi-materi itu. Itulah salah satu bentuk kebebasan bagi kita. Dengan model-model, dengan metode pembelajaran, kita memberikan suatu bentuk kebebasan. Ini salah satu contoh yang kita sudah terapkan kepada siswa kita, memberikan kebebasan bagi siswa itu. Kita bagi kelompok, kita berikan buku, siswa yang mengamati, itu adalah salah satu contoh. Kita berikan kebebasan, tidak lagi kita menuntut siswa, kau harus dengarkan saya begini. Nah, itu kan sudah tidak lagi. Inilah perubahan paradigma sekarang. Kita membawa siswa itu untuk bisa mengeksplor dirinya, mengamati. Dia yang mencari tahu, menggali dirinya sendiri. Dalam materi-materi dia harus mencari tahu. Dia sendiri yang harus mengamati. Itu salah satu bentuk kebebasan yang kita berikan kepada siswa. Kesenangan, bermain, humor, antusias. Ya, ini juga yang salah satu budaya positif yang kita harus berikan juga kepada siswa. Contohnya kita di dalam proses pembelajaran, kita juga bisa seolah-olah kita mengajak dengan pendekatan, kita ajak siswa untuk melakukan, misalnya di seling-seling pembelajaran materi yang kita berikan ada humor-humornya, sehingga pasti siswa itu juga akan senang dan tidak lagi kayak bilang, oh menjelaskan terus itu Pak Eko di sana. Tetapi kalau kita seling dengan suatu kayak permainan atau humor-humor, sehingga imajinasi siswa itu senang, pasti akan senang, Ibu Devi lagi yang masuk, pasti dia senang. Itulah salah satu bentuk bagaimana kita membuat siswa itu senang. Dalam arti proses pembelajaran, kalau siswa senang pasti akan kita enak juga di dalam pembelajaran itu. Tidak ada yang kayak takut atau bagaimana itu. Next, Ibu. Ini hubungannya dengan motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah singgung, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ini tadi saya sudah singgung. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada diri siswa kita untuk kesadarannya. Bukan hanya kesadaran motivasi dari ekstrinsiknya, hanya mau dilihat, hanya mau dipandang oleh guru, atau mendapatkan penghargaan dari guru. Kita harus berubah. Kita harus munculkan siswa itu memiliki motivasi intrinsik yang memang muncul dari dalam dirinya. Perilaku-perilaku yang mereka lakukan itu muncul memang dalam dirinya. Perilaku positif itu bukan karena bukan karena untuk mendapatkan penghargaan atau motivasi ekstrinsik. Sekarang kita harus mencoba tanamkan motivasi intrinsik kepada siswanya kita. Next, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mengikuti pendidikan ini, yang ini restitusi ini yang baru, betul-betulan baru yang saya dapatkan di dalam proses pembelajaran sebelumnya. Di dalam pendidikan guru penggerak ini materi yang baru saya dapatkan, ternyata ini ada di lingkungannya sekolahnya kita. Secara tidak langsung pernah kita pakai restitusi ini di dalam kegiatan pembelajarannya kita. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat itu berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kan yang biasa kita terapkan, hukuman yang kita berikan kepada siswa. Biasa dalam bentuk fisik, ya. Nah, hukuman itu kan tidak terencana, kan misalnya ada siswa yang melanggar, sudah, kamu pusat atau apa. Itu kan salah satu bentuk hukuman. Ada konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah konsekuensi. Biasa kita terapkan di dalam kelas ini. Aturan-aturan dalam kelas kan biasa kita terapkan. Itu salah satu bentuk konsekuensi karena kita sudah merencanakan dengan siswa. Aturan-aturan dalam kelas kita ini. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Jadi kalau dilanggar ada sanksinya. Itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Sekarang yang restitusi ini yang baru saya
pelajari juga. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini saya katakan suatu hal yang baru di dalam saya karena menemukan materi tentang restitusi ini. Kita diajak untuk bagaimana memahami dulu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid kita akan mencari tahu dulu, murid ini sadar, oh saya salah di bagian ini, saya salah. Ini yang sesuatu yang harus kita betul-betul tanamkan kepada siswa tentang restitusi ini. Jadi murid itu paham bahwa saya itu salah di dalam tindakan yang ini. Itu. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita dengan murid yang tersebut kita ajak kolaborasi, kita tanyakan, kita bimbing dia salahnya di mana. Jangan langsung kita menjudge, kau salah, kau tidak bisa seperti begitu, tidak bisa. Tetapi kita cari tahu dulu kesalahannya ini seperti apa, kesalahan ini bagaimana, dan ini kita arahkan dia untuk mengubah kesalahan itu. Itu kegiatan dari restitusi. Nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi di materi selanjutnya. Oke, lanjut next itu. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, dan ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Saya mau tanya teman-teman rekan guru, di posisi manakah kita sekarang ini? Hampir semuanya. Ya. Hampir semua. Ya, hampir semua. Ya, posisi yang paling tinggi yaitu posisi manajer. Posisi manajer, dan biasanya kan kita saya selalu katakan kalau kami kolaborasi kemarin dengan teman-teman grup penggerak lain, saya katakan saya berada di posisi penghukum. Saya berada di posisi penghukum. Karena kenapa? Di situ saya akan membentuk siswa, dan disinilah saya belajar bahwa ternyata posisi kontrol itu bukan hanya penghukum. Di sini ada posisi yaitu manajer, dan ada posisi teman bagi siswa. Dan di sini saya baru belajar bahwa kita tidak bisa langsung menghukum siswa atau tidak bisa langsung menjudge siswa itu salah, tetapi kita dulu mencari tahu apa semua sehingga kita sampai di posisi manajer. Nanti ada materi selanjutnya. Ya, ini salah satu contoh di lingkungannya sekolahnya kita yang biasa kita lakukan. Ini salah satu contoh kasusnya penerapan posisi 5 kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di penghukum kan disuruh hormat bendera selama 1 jam. Itu bentuk namanya kita sebagai penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Ini salah satu contoh bahwa kita membuat siswa itu merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Next Ibu. Sebagai manajer, ini kalau kita posisikan kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Disinilah kita dibentuk bagaimana kita memposisikan sebagai manajer. Jadi kita mencari tahu apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi tidak kayak tadi penghukum langsung menghukum. Di sini dia posisi manajer, apakah kamu tetap tahu kesalahanmu? Menggali dulu dari kesadarannya siswa ini. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, disinilah kita memposisikan sebagai manajer, ya. Dan saya pun juga biasa masih penghukum. Level di sini yang harus kita masuk, kita berusaha untuk masuk mengamati siswa itu, masuk memposisikan diri sebagai manajer. Next Ibu.
Ini sekarang ada suatu pertanyaan, ya. Saya minta teman-teman rekan guru untuk bisa menjawab pertanyaan ini dari posisi kontrol guru tadi itu, 5 posisi kontrol guru itu. Ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk posisi kontrol apa tadi itu? Apakah penghukum, apakah teman, apakah pembuat rasa bersalah, apakah manajer? Dia masuk di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Tadadadadadang. Wah, pembuat rasa bersalah. Mantap. Oke, next Ibu. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia masih posisi kontrol apa? Pemantau. Pemantau apa semua? Pemantau. Kita buka. Tadadang. Tumpuk. Kamu tidak pernah melakukannya kan? Jadi kita sudah menjudge siswa itu. Kamu tidak pernah melakukannya. Oke, lanjut lagi Bu. Next lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, manajer. Oh, mantap. Masih ada? Tambah 2. Oh, masih ada. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ini Teman. teman. Lanjut. Masih ada. Pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah masuk apa? Pemantau ya. Oke, kita lihat. Tadadang. Pemantau. Oke. Tambah 2. Terus lanjut Ibu. Sekarang kita masuk di materi tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ini menjadi pertanyaan bagi kita karena ini biasanya kan kita di kelas hanya membuat suatu peraturan dalam kelas. Kenapa bukan lagi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ya. Kita sadari bahwa keyakinan itu kan suatu yang kita amalkan dalam dirinya kita kan? Komitmen. Ya. Suatu komitmen. Ya, dari intuisinya kita amalkan dalam diri kita. Kalau peraturan tadi kan itu yang sudah terstruktur kan, sudah direncanakan. Cara tertib. Ya, kita sudah membuat misalnya tadi tata tertib sekolah kan, tata tertib dalam kelasnya kita. Itu kan salah satu bentuk peraturan dalam kelas. Next. Ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Ini bisa kita nanti gunakan, kita bisa aplikasikan di dalam kelasnya kita untuk membentuk namanya keyakinan kelas. Ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tadi itu seperti yang di slide ketiga tadi tentang gotong royong, beriman, toleransi. Itu tadi ada 3 tadi itu. Mulai dari profil pelajar Pancasila, dari organisasi Ibo tadi itu. Ini nilai-nilai kebajikan. Itu bisa kita buat kesepakatan dengan siswa. Itu nanti kita buat kesepakatan nilai-nilai yang mana kita mau pakai. Jadi nanti bisa kita terapkan di kelasnya kita ajak siswa. Kita ajak siswa yang mana keyakinan kelas, nilai mana yang kita mau gunakan. Apakah siswa tinggal mereka tulis di papan tulis, kita nanti tinggal ambil pilih 1 atau 2 nilai keyakinan mana yang kita mau angkat kesepakatan di dalam kelasnya kita ini. Yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi suatu kalimat itu yang kita lakukan itu kalimat yang membangun tentang keyakinan kelas yang kita ingin lakukan di kelasnya kita. Kalimat yang membangun, kalimat positif. Yang ketiga, sedikit saja mudah diingat. Jadi kalimatnya itu atau katanya ini yang simple. Jadi yang mudah diingat. Jadi kalau kita pasang di dalam kelas itu, siswa itu sudah paham. Ini nilai keyakinan yang harus saya berikan, atau ini pernyataan positif yang harus saya lakukan. Sesuai dengan kondisi kelas dan atau sekolah. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya
atau di sekolahnya. Semua warga sekolah di kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan hanya siswa saja yang dilibatkan, semua kita guru ini kalau kita menerapkan keyakinan itu, jadi kita harus berkolaborasi dengan siswa yang mana kita mau pakai. Itu. Next, Ibu. Segitiga restitusi. Ini tadi hubungan dengan restitusi. Nah, ini juga saya baru dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 yang harus kita pahami sebagai guru untuk bisa membentuk motivasi intrinsiknya siswa itu atau kesadaran diri dari siswa itu. Yang pertama, kita harus dulu menstabilkan identitasnya siswa itu. Apakah siswa itu salahnya di mana? Jadi kita ajak siswa itu untuk memahami kesadaran akan kesalahannya siswa itu. Jadi kita menstabilkan, jangan kita langsung paku, oh kau siswa yang nakal memang, tidak pernah kau mau mendengar. Tidak bisa seperti kayak begitu lagi sekarang. Jadi kita harus menstabilkan siswa itu identitasnya, walaupun dia salah, tetapi kita mencoba untuk membentuk siswa itu bahwa kesalahan itu sesuatu yang salah, tetapi harus bisa dirubah, tidak bisa menjadi yang mau begitu terus. Jadi kita coba menstabilkan identitas siswa itu. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau sudah dia sadar akan kesalahannya, kita ajak dia, oh salahnya di sini, berarti bisa mau diperbaikinya seperti begini. Karena sudah tahu kesadarannya salah, tadi dari validasi tindakannya, lalu kita validasi lagi tindakan yang salahnya. Oh sudah salah di sininya, berarti kamu harus begini nak, begini, supaya apa yang kamu lakukan itu berjalan dengan baik. Nah itu kita sudah memvalidasi tindakan yang salah itu kita sudah benarkan, maksudnya kita sudah benarkan merubah siswa itu, bukan kita benarkan kesalahan itu, tapi kita rubah kesalahan itu. Dari salahnya tadi kita harus bentuk mereka. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali lagi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan siswa itu. Jadi kalau dia melanggar, tinggal kita tanyakan, keyakinan mana yang kamu langgar nak dari kesepakatan kelasnya kita tadi ini. Itu kita mengajak siswa itu. Kalau dia sudah paham, oh saya melanggar tadi dengan nilai keyakinan tentang menghargai sesama, misalnya begitu. Saya tidak menghargai si A. Berarti dia langgar tentang nilai keyakinan ini. Itu yang kita harus membentuk mereka. Itu. Next, Ibu. Ini menstabilkan identitas, salah satu contohnya ya, berbuat salah itu wajar. Ini salah satu contoh yang biasa kita bisa kita terapkan di dalam kelas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pernah juga melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, yang solusi dari permasalahan ini, mencari siapa yang solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang salah satu pertanyaan yang biasa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan salahnya siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan yang salahnya. Apakah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu? Misalnya siswa melanggar misalnya disiplinnya, tapi kan ada alasan. Kita tanya dulu, apa alasan kamu terlambat? Pasti mungkin karena dia rumahnya jauh, atau karena masalah mungkin motornya rusak atau apa. Jadi kita tanyakan dulu. Jadi salah satu bentuk kita memvalidasi tindakan yang salahnya, tindakan yang melanggar aturannya ini, kita tanyakan dulu. Kita tanyakan dulu, oh apa alasannya kamu nak, kenapa bisa melakukan seperti itu. Yang ketiga, next.
menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan, ini salah satu contoh pernyataan yang kita berikan, menanyakan apa keyakinan kelasnya kita yang tadi yang sudah disepakati. Lalu yang kedua, nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini salah satu pernyataan yang bisa kita berikan kepada siswa. Kita tinggal tanyakan, menanyakan apa keyakinan kelasnya kita. Kita tinggal tanyakan, keyakinan kelasnya kita kamu masih ingat nak tentang apa? Kalau dia bilang ini, berarti kamu melanggar yang mana nak? Iya. Berarti kita sudah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Oke, next. Sekarang sudah sampai kita di titik penghujung. Sudah penghujung terakhir. Kita tinggal mau menerapkannya. Jadi saya minta nanti teman rekan guru mungkin 1 atau 2 bisa melakukan skenario dari materi tentang budaya positif ini. Ya. Jadi nanti kita teman-teman guru tinggal melihat di mana, apakah dari teman guru yang lakukan ini di mana menstabilkan identitasnya, di mana posisinya validasi tindakan yang salah, di mana posisi menanyakan keyakinan. Nanti tinggal kita teman-teman guru yang lain kita bisa lihat dari skenario yang dibuat. Bisa mungkin pakai dengan ini. Tidak apa-apa dibuat. Ada sebagai guru dan ada sebagai siswa. Ya, ya siswa. Iya, sabar dulu. Kan siswanya datang. Harus punya chemistry. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Boleh saya masuk ini, Pak? Ya, silakan masuk, Nak. Pak Guru ada panggil saya tadi, Pak. Iya, Nak. Kamu tahu tidak kenapa Pak Guru panggil? Tidak tahu, Pak. Devi, tadi jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Jam 7 kurang lebih. Jam 7, Pak. Ya. Kemudian perjalanan dari sekolah bisa berapa menit sampai dari rumahmu sampai di sekolah? Kurang lebih 10 menit. Kamu tahu tidak masuk sekolah itu jam berapa? Tahu, Pak. Jam 7 mulai apel pagi. Lalu jam berapa tadi tiba di sekolah? Jam 7.15, Pak. Berarti kamu terlambat kan? Lambat, Pak. Terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak boleh. Ya, setiap manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Begitupun juga Pak Guru di sini juga pernah terlambat untuk menghadiri acara. Maka dari itu Pak Guru panggil ke sini bukan untuk memarahi kamu nak, tapi untuk membantu kamu menemukan solusi agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Kamu pasti ada alasan kenapa sampai terlambat datang ke sekolah. Saya main game sampai malam. Sampai malam. Ya, berarti lambat tidur itu lambat tidur berarti bukan karena belajar atau bagaimana? Oke, berarti masalahnya kamu terlambat tidur itu karena terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Pak Guru mau tanya dulu ya. Kamu masih ingat tidak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih, Pak. Disiplin dan tepat waktu. Oke. Ya, Devi, yakin?
yakin disiplin dan tepat waktu baik untuk kita? Nah sekarang, apa yang kamu lakukan agar datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Saya tidak bisa lagi main game malam-malam Pak, jadi cepat tidur dan cepat bangun. Oke, berarti kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi. Jadi kapan mau memulai disiplin waktunya? Insyaallah kalau datang malam. Nah, berarti hari ini kamu sudah melakukan perubahan itu untuk menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Nah, Pak Guru yakin kamu bisa melakukan perubahan itu ya? Semoga bisa. Ya, Pak Guru yakin kamu pasti bisa melakukan disiplin, perkembangan disiplin waktu. Bisa ya? Saya yakin saya bisa. Oke, sekarang silakan kamu. Oke, sekarang ya, silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih arahnya Pak. Mohon maaf Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Kadek dengan Ibu Devi sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi dari kasus tentang disiplin. Ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kita restitusi dengan menentukan apakah dia menstabilkan identitasnya dengan validasi tindakan yang salahnya dengan menanyakan keyakinan. Ya, dari tadi praktek yang dilakukan teman guru ini kita mungkin ada 1-2 teman guru yang bisa mengemukakan pendapatnya di mana titik dari menstabilkan identitas dari tadi itu. Menstabilkan identitasnya di mana tadi di situ dia? Pasti tadi kalau di guru juga pernah. Iya. Iya. Di situ kita di mana Pak Guru juga pernah terlambat datang di suatu acara. Jadi kita tidak langsung mau menjudge siswanya itu kan terlambat itu salah sekali yang dilakukan kan tidak langsung begitu, tetapi kita mencoba menstabilkan identitasnya dulu siswa itu. Jadi kita seolah-olah kita juga pernah berbuat salah, kita guru pernah berbuat salah, kita coba agar identitasnya siswa itu tidak langsung kita judge bahwa salah sekali begitu. Lalu yang kedua, apa di mana validasi tindakan yang salahnya tadi di situ? Ya. 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 Kamu tahu, ya kan? Kamu tahu. Kenapa Bapak nggak di sini? Ya. Jadi kita sudah langsung membentuk, sudah tahu ini kan salahnya kan? Jadi dipanggil dari kesalahan itu kita mau bentuk dia. Lalu muncul lagi keyakinan. Di mana nilai keyakinannya tadi itu? Keyakinan kelasnya itu. Iya. Jadi dia sudah tahu nilai keyakinan yang dia langgar, lalu itu tidak, iya, dia tidak akan ulang lagi untuk kelanjutannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman guru. Waktu yang luar biasa yang saya ambil dari teman-teman guru 1 jam. Ini saya yakin semoga apa yang saya berikan praktik baik terbaru kepada teman-teman guru bisa kita nanti coba pelan-pelan untuk berubah ke arah budaya positif dari penerapan ini untuk lingkungannya sekolahnya kita, karena agar sekolahnya kita ini bisa munculkan budaya-budaya yang positif, walaupun memang sudah budaya positif yang kita tanamkan, tetapi kalau kita tambah dengan pemahaman materi yang baru ini, kita tanamkan lagi kembali, kita tingkatkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ya,
terima kasih teman-teman guru, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya. Semoga apa yang teman-teman guru berikan kepada saya dalam mengikuti pendidikan ini, Tuhan yang akan membalas kebaikan dari teman-teman guru. Ya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Eko Fian Sosang, SPDGR, tentang materi pemahaman tentang budaya disiplin positif di sekolah. Adapun pemaparannya sangat menarik dan memberikan banyak pengetahuan baru untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan dan bisa kita aplikasikan ke depannya. Sebelum saya akhiri sesi ini, apakah saya menanyakan kembali kepada Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita membuka sesi diskusi atau dicukupkan saja? Ya, mungkin karena semuanya sudah jelas ya Bapak Ibu? Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika pada pelaksanaan kali ini ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena manusia memang tempatnya salah dan kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan. Jadi, saya tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan selamat siang dan